Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat MUI yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur betul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, kesehatan lahir dan batin. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya meminta pertolongan kepada Allah agar beberapa menit yang saya sampaikan ini penuh dengan manfaat. Beberapa menit yang saya sampaikan ini insyaallah berbawa manfaat pula untuk diri kami dan membawa manfaat juga untuk para pendengar sekalian dan pemirsa sekalian insyaallah. Saya dapat jatah hari ini tentang perkara yang membatalkan puasa. Kita semua sudah sangat paham bahwasanya puasa ini kita kerjakan dengan sepenuh hati dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ujiannya pasti ada aja yang membuat orang-orang bisa batal puasa. Nah, kita semuanya sudah ngerti, tapi izin mengingatkan apa saja kira-kira yang membatalkan puasa kita semuanya. Yang pertama, makan dan minum yang sengaja. Sudah pasti nih, karena puasa kita menahan diri dari yang membatalkan, salah satunya adalah makan dan minum. Maka makan dan minum yang disengaja itu membatalkan puasa. Tapi yang tidak sengaja bagaimana? Nah, itu namanya rezeki. Kalau kita kelupaan di siang hari sampai bahasanya apa ya yang paling parah tambuh ciek, tapi dalam kondisi lupa, itu masih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak membatalkan ya. Yang dimaksudkan di sini adalah yang betul-betul disengaja. Makan minum disengaja. Kalau lupa tidak membatalkan. Kemudian masuknya dari 5 lubang. Mulut, hidung, telinga, kemaluan dan lubang belakang. Ya. Ini membatalkan jikalau memang ini masuk dengan cara disengaja. Contoh, kalau mulut ini batasannya adalah ditelan. Kalau hidung sampai ke dalam yang panas ketika kita hirup. Atau memasukkan sesuatu yang sampai masuk ke dalam, ini bisa membatalkan puasa. Telinga pun sama, kalau jari kita masuk hanya sebatas daripada ujung jari kita, tidak. Tapi kalau sampai masuk ke dalam, membatalkan. Pun sama seandainya dari bagian depan dan belakang. Kalau kita membersihkannya dengan cara ada yang masuk, maka batal. Ini yang kedua. Yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Kalau muntah yang tidak disengaja tidak batal, tapi kalau muntah yang disengaja pasti membatalkan. Contoh misalkan kita colok-colok sehingga kepingin kita muntah, atau sengaja memuntahkan dengan cara memasukkan tangan kita, batal. Tapi kalau emang tidak disengaja karena tiba-tiba muntah karena hamil, nyidam seperti itu, mata itu tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah kita melakukan hubungan badan dengan cara disengaja. Pastilah kalau hubungan badan sudah pasti banyak sengajanya dibandingkan tidak sengaja. Maka ketika melakukan hubungan badan, baik itu keluar mani ataupun tidak, membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah mengeluarkan air mani secara sengaja. Kalau dikeluarkan secara sengaja dengan cara onani atau masturbasi, maka itu termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Berikutnya lagi, kalau kita dalam kondisi sehat, tiba-tiba gilanya kambuh, mudah-mudahan bukan kita semua ya. Kalau gila kambuh atau orang tersebut mendadak gila, batal puasanya. Kemudian yang berikutnya ada kategori lagi orang yang kehilangan kesadaran. Kalau dia pingsan, kemudian pingsannya dia itu masih sempat menengok atau merasakan dalam waktu sebentar saja dalam hari itu dia masih sempat berpuasa, tandanya masih sah. Tapi kalau dia pingsan dari mulai pagi sahur sampai dengan terbenamnya matahari dia tetap pingsan, maka puasanya batal walaupun dia sudah niat. Dan yang terakhir adalah murtad. Nah, orang yang murtad dihukumi batal puasanya. Misalkan 5 menit sebelum datangnya berbuka puasa, tiba-tiba dia murtad, berpindah agama, maka batal puasanya.
Atau dalam kategori mungkin dia melecehkan perkara agama, ini bisa menghancurkan daripada agama, menghancurkan daripada marwah agama, menghancurkan daripada kemuliaan agama, maka bisa jadi masuk kategori yang menghinakan agama juga. Kategorinya bisa tergantung. Kalau sampai dia mendurhakai Allah, murtad, dia bisa keluar daripada Islam. Karenanya apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita susah payah nih puasa dari pagi sampai dengan sore. Ayolah kita jaga tentang perkara-perkara yang membatalkan ini, sehingga apa? Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sungguh puasa kita dibagi tamsilannya seperti dua, seperti lalat atau seperti lebah. Kalau seperti lalat, pandangan kita buruk kemana-mana, kelihatannya buruk, melihat orang kelihatannya buruk, melihatin orang, ngomongin orang, buruk semuanya. Maka seperti lalat, jangan sampai. Yang dilihat hanya kotoran saja, yang keluar dari mulutnya hanya kotoran saja, pikirannya hanya kotoran saja, hatinya hanya kotoran saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita puasa seperti lebah, yang dipandang kebaikan, yang dihasilkan kebaikan, yang dimakan kebaikan. Maka lebah itu adalah tamsilan buat kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita tidak batal selama 30 hari full, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada Ramadan, saya, kameramen, semua saudara-saudara saya di MUI, para kiai, para guru-guru kami, orang tua kami, dan kita semuanya yang menonton acara ini, semoga di akhir daripada penghujung Ramadan kita mendapatkan gelar takwa dan kembali sebagai fitrah manusia yang seperti baru lahir kembali. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya Suratno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.